Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Atanasia Sukaleni, selaku moderator kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode penelitian kuantitatif. Langsung saja, waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Nama saya Angelina Maricitai. Saya Indonesia Seko. Saya Dominikus Sambu. Saya Adriana Nelvianti Lebar. Dan saya Laita Francisca Begaola. Langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Konsep penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari asli. Proses penelitian kuantitatif bersifat lincah, di mana langkah-langkahnya jelas, mulai dari penyusunan latar belakang masalah, identifikasi, pemilihan dan perumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data sampai pada membuat kesimpulan dan saran. Dimensi-dimensi penelitian kuantitatif diantaranya adalah survei, analisis data atau isi, analisis data sekunder, dan eksperimen. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menyajikan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, terkadang sasaran penelitian juga. Rumusan masalah ini biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara variabel-variabel yang akan dianalisis oleh peneliti. Rumusan masalah pada umumnya digunakan dalam penelitian sosial dan lebih khusus dalam penelitian survei. Di sisi lain, hipotesis kuantitatif merupakan prediksi-prediksi yang dibuat peneliti tentang hubungan antar variabel yang ia harapkan. Hipotesis ini biasanya berupa perkiraan numerik atas populasi yang dinilai berdasarkan data sampel penelitian. Hipotesis seringkali digunakan dalam penelitian eksperimen yang di dalamnya peneliti membandingkan kelompok-kelompok sasaran kuantitatif, mengindikasikan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Pengertian kuantitatif menurut para ahli. Yang pertama, Creswell. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Yang kedua, Kuhn. Penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris, di mana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung. Penelitian kuantitatif memperhatikan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Berikut studi kuantitatif. Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Penelitian kuantitatif dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiasi berdasarkan hubungan antar variabelnya. Penelitian kuantitatif deskriptif biasanya hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi atau sampel, sementara korelasi dan asosiatif melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika kuantitatif korelasi hanya menunjukkan hubungan, asosiatif berusaha mencari hubungan sebab akibat antara variabel-variabel terkait. Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam ilmu alam maupun ilmu sosial, dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya dengan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif. Yang pertama, mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan
sebuah populasi. Desain penelitian kuantitatif ada dua macam, yaitu deskriptif dan eksperimental. Studi kuantitatif deskriptif melakukan pengukuran hanya sekali. Artinya, relasi antar variabel yang diselidiki hanya berlangsung sekali. Sedangkan studi eksperimental melakukan pengukuran antar variabel pada sebelum dan sesudahnya untuk melihat hubungan sebab akibat dari fenomena yang diteliti. Yang berikutnya karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama, menggunakan pola berpikir deduktif, rasional, empiris atau top down, yang berusaha memahami suatu fenomena. B. Karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama, menggunakan pola berpikir deduktif, rasional, empiris atau top down, yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Yang keempat, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik atau ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Yang berikut, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang terakhir, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Yang berikut, melibatkan penghitungan angka atau kuantitatif data. Yang berikut, penelitian menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Analisis data yang dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam analisis data, penelitian dituntut memahami teknik-teknik statistik. Hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. Penelitian jenis kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah. C. Kerangka dasar penelitian kuantitatif. Yang pertama, pada hakikatnya tidak ada kerangka atau desain riset kuantitatif yang dianggap paling benar. Kerangka penelitian yang terpenting adalah sistematis dan tetap menjaga substansi penelitian. Namun demikian, selalu ada unsur yang menjadi dasar desain penelitian. Misalnya, rumusan masalah. Tidak ada penelitian tanpa rumusan masalah. Berikut kerangka dasar yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah: yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan dalam riset kuantitatif umumnya berisi latar belakang dan penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Pada bagian ini, peneliti menyatakan dengan jelas apa masalah yang ingin diinvestigasi. Formulasi rumusan masalah biasanya berbentuk kalimat tanya atau bisa juga pernyataan yang mengandung pertanyaan. Rumusan masalah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah research question atau pertanyaan penelitian. Yang berikut, literatur review. Peneliti mereview beberapa literatur akademik yang dianggap relevan dengan topik, kemudian melakukan sintesis. Jika perlu, peneliti mencatat literatur apa saja yang metodologinya mirip untuk komparasi dan referensi ke depannya nanti. Perlu juga dijelaskan pada bagian ini bagaimana peneliti
yang dilakukan berkontribusi terhadap kekurangan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Yang berikut kerangka teoritis. Peneliti mendeskripsikan teori yang digunakan atau hipotesis penelitiannya. Jika diperlukan, peneliti juga mendeskripsikan terminologi teoritis yang sulit dipahami untuk membantu pembaca memahami latar belakang penelitiannya. Umumnya, penelitian kuantitatif menjelaskan apa hipotesisnya ketimbang apa teorinya. Metodologi. Pada bagian ini, peneliti harus menjelaskan tujuan dari penelitiannya dan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Penjelasan tentang metodologi yang digunakan akan membantu pembaca menilai terhadap kualitas penelitiannya. Semakin detail informasi yang diberikan, semakin baik. Bagian metodologi juga meliputi yang pertama, populasi dan sampling. Peneliti menjelaskan dari mana memperoleh data yang digunakan, adakah data yang dibuang atau tidak dilibatkan. Jika ada, mengapa? Yang berikut pengumpulan data. Peneliti mendeskripsikan proses pengumpulan data dan mengidentifikasi variabel yang diukur. Perlu ditegaskan, apakah data yang diperoleh merupakan data yang sudah tersedia atau peneliti mencari sendiri, misalnya dengan survei. Oleh karena itu, tidak ada dataset yang sempurna, maka batasan atau limitasi dalam metode pengumpulan data juga perlu dideskripsikan di sini. Yang berikut analisis data. Peneliti mendeskripsikan proses analisis data secara jelas. Pada umumnya, deskripsi dengan teknik penghitungan statistik dan software yang digunakan juga ditampilkan pada bagian ini. C. Pendekatan-pendekatan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan secara primer menggunakan paradigma positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori. Menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik, enzim, cara memandang positivis atau biasa juga disebut positivisme merupakan cara pandang yang menyatakan bahwa eksistensi kenyataan atau realitas sosial dan realitas fisik adalah independen untuk terpisah, bebas, atau berada di luar diri peneliti. Oleh karena itu, siapa saja yang akan meneliti realitas tersebut dapat mengamati atau mengukurnya, dan apabila pengamatan atau pengukuran tidak biasa, maka hasil-hasil penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah. Penelitian kuantitatif memusatkan perhatiannya kepada gejala yang mempunyai karakteristik tertentu yang bervariasi dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Hakikat hubungan antar variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Karena sasaran kajian dari penelitian kuantitatif adalah gejala, sedangkan gejala yang ada dalam kehidupan manusia tidak terbatas dan tidak terbatas pula kemungkinan variasi dan hierarkinya. Penelitian kuantitatif berfokus pada variabel, bahkan sebelum penelitian dilakukan telah ditentukan terlebih dahulu variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, pengukuran terhadap gejala yang diamati merupakan hal yang sangat penting. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan indikator
dari variabel yang diteliti, kemudian menghasilkan data kuantitatif. Berdasarkan metode yang digunakan, penelitian kuantitatif dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya memberi gambaran atau uraian tentang fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih menurut. Indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa menghubungkan atau membandingkan variabel yang diteliti untuk klarifikasi atau eksplorasi dengan mendeskripsikan sekelompok variabel yang berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti. Ada dua cara untuk penyajian laporan penelitian deskriptif, yaitu menggunakan ukuran kuantitatif, misalkan bentuk presentasi atau meme, atau deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan suatu dari angka-angka ataupun dikaitkan dengan teori yang relevan dengan variabel yang sedang diteliti. Analisa deskriptif dipakai dalam membantu peneliti mendeskripsikan ciri-ciri variabel yang diteliti atau merangkum pengamatan penelitian yang sudah dilaksanakan tanpa membuatkan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang didapatkan dari dan populasi. Statistik deskriptif berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, menyajikan, meringkas dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang didapatkan di lapangan. Terdapat beberapa teknik statistik deskriptif yang sering dipakai dalam mendeskripsikan data, yaitu uji mean, median, dan modus. 3. Penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah membandingkan antara satu variabel atau lebih dengan sampel. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengajian dari beberapa fenomena sosial. 4. Penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah penelitian sebab akibat yang tujuannya untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terkait. Penelitian korelasi dibangun menggunakan teori yang telah matang, yang fungsinya untuk mengetahui, mengontrol, dan meramalkan sebuah fenomena. Terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk analisa data pada penelitian ini, yaitu korelasi korelasi produk momen, korelasi conversion, kontingensi, regresi, atau sequential. 5. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah sebuah penelitian yang menuntut peneliti mengendalikan dan memanipulasi satu atau lebih variabel bebas dan mengamati variabel-variabel yang terkait untuk mengetahui perbedaan sesuai variabel bebas tersebut. Penelitian eksperimen bisa dikaitkan sebagai suatu penelitian yang ingin mengetahui sebab akibat dari treatment atau perilaku kepada kelompok eksperimen. 7. Penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti sebuah peristiwa yang terjadi, kemudian mengganti latar belakang faktor yang menjadi sebab terjadinya kejadian tersebut. 8. Penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mengamati secara langsung pada suatu gejala dengan menggunakan sistem sampling yang menjadi ciri khas penelitian ini, yaitu data yang dikumpulkan dengan angket yang akan diberikan. Analisis dan pengajian data kuantitatif. Analisis data kuantitatif.
Pada penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data meliputi pengolahan dan pengajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data, dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Pengajian data dan analisis data melalui data yang terkumpul dari lapangan bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir, dan meramalkan hasilnya. Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui tahap berikut ini. Yang pertama, tahap penelitian. A. Perencanaan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, peneliti merancang kelas yang akan dijadikan sampel. Yang kedua, peneliti membuat instrumen-instrumen penelitian yang akan digunakan untuk penelitian. B. Pelaksanaan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian. Yang kedua, peneliti menguji coba, menganalisis, dan menetapkan instrumen penelitian. C. Evaluasi. Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. D. Penyusunan laporan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun dan melaporkan hasil-hasil peneliti. 2. Instrumen penelitian. A. Perencanaan. Tahap perencanaan dilakukan oleh peneliti dan guru bidang mata pelajaran. Pada tahap ini ditentukan mengenai: pertama, materi pokok yang akan diteliti. Yang kedua, bentuk-bentuk soal yang akan digunakan. B. Pembuatan butir soal. Pembuatan butir soal dilakukan oleh peneliti berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, karena untuk menjaga kemungkinan soal tes yang mungkin tidak dapat untuk tes atau rusak. C. Uji coba instrumen. Sebelum soal tes digunakan mengukur peserta didik pada kelas sampel, soal tes terlebih dahulu diuji cobakan. Uji coba tersebut dimaksudkan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pada butir soal. 3. Uji prasyarat analisis. A. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. B. Uji homogenitas. Uji homogenitas sampel untuk mengetahui seragam, homogen, tidaknya variansi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama 25. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian berangkat dari kondisi yang sama. Yang berikut penyajian data kuantitatif. Cara penyajian data ada 3 macam, yaitu yang pertama, narasi. Narasi yaitu penyajian data hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat. Yang kedua, tabel. Tabel yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dengan sistematis. Misalnya, berat badan manusia menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah perjualan, dan lain-lain. Yang ketiga, grafik atau diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. Berikut penyajian data dengan narasi. Penyajian data secara narasi atau teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Berikutnya, penyajian data dengan tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini
berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Sebuah tabel terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, judul tabel yang mewakili keseluruhan isi tabel terletak di bagian atas tabel, biasanya memuat nomor tabel dan judul tabel itu sendiri. Judul tabel harus dibuat singkat dan jelas. Berikutnya, jumlah kolom. Memuat keterangan-keterangan termasuk unit, dibuat ringkas. Jika ada penjumlahan data dalam baris, dimuat pada kolom terakhir. Bila jumlah kolom banyaknya dapat diberi nomor, ditambahkan unit ukuran seperti rupiah, sentimeter, persen, dan lain-lain. Ketiga, badan tabel. Memuat data. Data dapat dikelompok-kelompokkan. Penjumlahan data dalam kolom yang dimuat pada garis paling bawah. Penyajian data dengan grafik atau diagram. Selain dapat disajikan ke dalam bentuk narasi dan tabel sebagaimana dikemukakan di atas, data-data angka juga dapat disajikan ke dalam bentuk grafik atau lengkapnya grafik frekuensi. Pembuatan grafik frekuensi pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari pembuatan tabel distribusi frekuensi, karena pembuatan grafik itu harus didasarkan pada tabel distribusi frekuensi. Dengan kata lain, pembuatan tabel distribusi frekuensi harus tepat dilakukan baik kita bermaksud maupun tidak bermaksud membuat grafik frekuensi. Penyajian data angka ke dalam grafik biasanya dipandang lebih menarik karena data-data itu tersaji dalam bentuk visual. Gambar grafik frekuensi yang banyak dipergunakan dalam metode statistik adalah histogram, poligon, kurva, dan garis. Berikut garis histogram atau batang. Histogram merupakan garis pada grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa petak-petak 4 persegi panjang. Sebagai sumbu horizontal, boleh memakai tepi-tepi kelas, batas-batas kelas atau nilai variabel yang diobservasi, sedang sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Berikut garis poligon. Poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi, aksisnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Berikut grafik kurva. Kurva merupakan perataan atau penghalusan dari garis-garis poligon. Gambar poligensing sering tidak rata karena adanya perbedaan frekuensi data skor, dan data skor itu sendiri mencerminkan fluktuasi sampel. Pembuatan kurva dilakukan dengan menatakan garis gambar poligon yang tidak rata dan terlihat tidak beraturan sehingga menjadi rata. Berikutnya garis grafik. Garis grafik dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik, bisa juga turun. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Dalam grafik terdapat garis vertikal yang menunjukkan jumlah daya mendatar, menunjukkan variabel tertentu yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Yang perlu diperhatikan dalam membuat grafik adalah ketepatan membuat skala pada garis vertikal yang akan mencerminkan keadaan jumlah hasil observasi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan hasil diskusi tentang metode penelitian kuantitatif. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.